Alhamdulillah tanaman cabai saya ini sudah terbebas dari serangan patek ya. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan penyepraian rutin untuk memaksimalkan pembuahan, mencegah kerontokan, serta merawat agar supaya buahnya ini tidak terserang patek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Bazar Organik. Bagaimana kabarnya para sahabat-sahabat tani semua? Kayaknya harga cabai sudah mulai naik, artinya kita semua sudah mulai bisa tersenyum lagi, bisa semangat lagi di dalam kita melakukan perawatan tanaman cabai ya sahabat tani, untuk memaksimalkan pembuahannya, ataupun yang masih baru tanam itu untuk memaksimalkan pertumbuhan fase vegetatifnya agar supaya bisa tumbuh lebih subur, kemudian nantinya berbuah secara lebat dan berbuah secara maksimal. Nah oke, para sahabat-sahabat taniku semua, hari ini saya akan melakukan penyepraian setelah kemarin saya melakukan pemupukan melalui kocor agar buah dan juga bunganya ini bisa cepat terisi. Maka hari ini saya juga memberikan penyepraian yang di dalamnya terdapat nutrisi, yaitu untuk memaksimalkan pengisian buah ya sahabat tani, agar supaya buah-buah yang muda ini, yang masih pentil ini, kemudian bunganya itu tidak rontok. Maka hari ini saya akan melakukan penyepraian dengan menggunakan nutrisi yang mengandung unsur hara kalium yang tinggi serta dilengkapi dengan boron ya sahabat tani, dimana manfaat boron itu sangat bagus sekali terutama untuk pembuahan. Kemudian selain memberikan nutrisi juga, di sini saya juga memberikan satu bahan fungisida untuk pencegahan patek ya, jadi agar supaya pateknya itu tidak masuk lagi. Alhamdulillah tanaman cabai saya ini sudah terbebas dari serangan patek ya sahabat tani semua. Itu insya Allah besok akan saya buatkan videonya khusus untuk pengendalian patek. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan penyepraian rutin untuk memaksimalkan pembuahan, mencegah kerontokan, serta merawat agar supaya buahnya ini tidak terserang patek lagi. Oke para sahabat-sahabat tani semua, jadi sebelum kita menuju ke bahan-bahan apa saja yang saya gunakan di dalam penyepraian kali ini, di sini saya akan mengajak para sahabat tani semua untuk melihat kondisi tanaman cabai saya, baik dari segi pembuahan, kemudian kondisi pasca terserang patek ya. Alhamdulillah sudah beres. Kondisinya alhamdulillah untuk pembuahan tahap kedua ini sangat mompior sekali, sangat lebat sekali, dan alhamdulillah untuk pateknya sudah bersih ya sahabat tani. Nah, untuk resep pateknya insya Allah besok akan saya buatkan videonya khusus lengkap untuk penanganan masalah patek, karena saat ini saya melihat di media sosial itu banyak sekali sahabat-sahabat tani kita tanamannya itu mengalami serangan patek. Maka tidak ada salahnya di sini saya berbagi resep ya, nantinya akan saya buatkan videonya. Dan untuk kondisinya seperti ini, alhamdulillah ini usianya kalau untuk hitungan hari saya sudah lupa, akan tetapi ini sudah masuk pembuahan tahap kedua, kemudian usianya sekitar 6 bulan lebih ya sahabat-sahabat tani semua. Jadi kondisinya seperti ini. Lanjut tanpa berlama-lama, di sini saya sebutkan mengenai bahan-bahan yang saya gunakan di dalam penyepraian kali ini ya sahabat tani semua. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan cover WP ya sahabat tani. Cover WP ini merupakan pupuk mineral dan pelapis tanaman ya sahabat tani. Untuk manfaat daripada cover WP ini, jadi seringkali saya sebutkan ya, karena setiap kali penyepraian itu saya sering juga menggunakan cover WP ini. Jadi ketika kita menggunakan cover WP ini, kita tidak perlu lagi menambahkan yang namanya perekat ataupun penembus ya sahabat tani. Nah, karena cover WP ini dapat berfungsi sebagai bahan perekat, pembasah, dan penyebar aplikasi pestisida, terutama yang berbentuk formula wettable powder ya sahabat tani pada permukaan tanaman. Kemudian cover WP ini juga merupakan mengandung partikel aktif yang tidak disukai oleh hama dan jenis ulat ya sahabat tani. Kemudian cover WP ini juga dilengkapi dengan unsur mikro yang berbentuk kation yang dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman. Kemudian cover WP ini juga bisa dijadikan sebagai pH buffer ya sahabat tani semua, untuk mengurangi keasaman pada permukaan tanaman. Kemudian dapat diaplikasikan berbarengan dengan ZPT, pupuk daun, dan juga pestisida ya sahabat tani semua. Ini saya gunakan cover WP
Nah, ini salah satunya untuk pencegahan patek ya, patek dan juga bercak daun. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu adalah ini ya, yang saya gunakan pupuk Paslan Saigul 230 SL. Nah, ini untuk Paslan Saigul ini untuk pupuk pembuahan ya sahabat tani. Jadi ketika bunganya itu sudah banyak yang muncul, itu harus sesegera mungkin kita berikan pupuk Paslan Saigul ini. Kandungan daripada Paslan Saigul ini yaitu adalah kalium 230 gram per liter, kemudian dilengkapi dengan boron, zinc, dan juga oil essence ya sahabat tani. Ini yang membuat tanaman cabai saya di pembuahan kedua, alhamdulillah buahnya itu sangat maksimal sekali. Kemudian di sini juga saya tambahkan insektisida sistemik ya, racun kontak dan lambung yang berbentuk tepung. Ini adalah insektisida Lanet 25 WP, bahan aktifnya metomil ya. Ini saya tujukan untuk pengendalian hama ulat ya, karena kemarin saya cek juga ada serangan hama ulat. Maka untuk mencegah agar supaya tidak menyebar, untuk membasmi ulat-ulat yang memang sudah masuk, saya menggunakan insektisida Lanet. Ini cukup efektif juga. Saya gunakan untuk membasmi hama ulat bor, ulat gerayak ya sahabat tani. Kemudian untuk bahan yang terakhir, ini yang selalu saya campurkan ya nantinya di perawatan pembuahan kedua ini, karena memang patek sudah terlanjur masuk, itu harus sesering mungkin kita mengaplikasikan fungisida. Nah, untuk fungisidanya di sini saya menggunakan Bendas. Ini merupakan fungisida sistemik ya. Dia bersifat protektif dan juga kuratif. Ini sangat bagus sekali. Walaupun harganya murah, tapi ini menurut saya inilah yang saya gunakan untuk membasmi patek di pembuahan pertama kemarin. Untuk bahan aktif daripada Bendas ini adalah karbendazim 50% ya sahabat tani. Oke, para sahabat tani semua, langsung saja di sini saya praktekkan untuk penakaran dosis ataupun pengaplikasiannya ya. Yang pertama di sini yang saya masukkan yaitu Paslan Saigul ya, pupuk kalium untuk memaksimalkan pembuahan. Untuk dosisnya per tangki 16 liter di sini saya gunakan sebanyak satu tutup botolnya ya sahabat tani, satu tutup botol per tangki 16 liter. Oke, kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu insektisida Lanet. Nah, insektisida Lanet ini per tangki 16 liter itu saya gunakan sebanyak 2 sendok makan. Nah, jadi per tangki 16 liter 2 sendok makan ya, untuk pengendalian hama ulat. Oke, kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu fungisida Bendas. Ini per tangki 16 liter untuk perawatan saya gunakan sebanyak 2 sendok makan juga. 1, 2. Kemudian bahan yang terakhir yaitu cover WP per tangki 16 liter. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan saja. 1, 2. Nah, ini untuk melindungi, melapisi, mencegah dari serangan patek ya sahabat tani. Oke, selanjutnya kita aduk sampai terlarut merata ke seluruh bagian air, dan selanjutnya ini bisa langsung kita aplikasikan. Nah, oke, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, kita aplikasikan, kita semprotkan secara merata ya. Dan jangan lupa di dalam penyepraian itu kita menggunakan masker ya, untuk melindungi diri kita juga, agar supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari bahan yang kita spraykan ya sahabat tani. Kita spraykan secara merata ke seluruh bagian tanaman. Nah, kemudian untuk interval pengaplikasian itu di dalam perawatan ini kita berikan 5 hari sekali ataupun 4 hari sekali ya sahabat tani. Nah, beda dengan kita pengendalian, itu kalau pengendalian itu intervalnya usahakan kita lebih dirapatkan lagi 2 ataupun 3 hari sekali, agar hasilnya bisa lebih cepat terlihat. Jadi demikian tadi praktek saya di dalam melakukan perawatan tanaman cabai untuk memaksimalkan buah, mengendalikan hama ulat, serta mencegah serangan patek ya sahabat tani. Jadi dengan menyepraikan nutrisi, fungisida, dan juga insektisida, serta ditambahkan juga yang tidak boleh ketinggalan yaitu cover WP sebagai perekat dan juga pelindung tanaman. Nah, jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani semua.
Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Nah, oke, selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.